Selamat siang buat seluruh masyarakat Kabupaten Tebo, masyarakat Provinsi Jambi dimanapun berada. Kembali pada siang menjelang sore hari ini, hari Minggu tanggal 4 Desember 2022. Kembali saya memberikan informasi pada hari ini. Puluhan kades terpilih dalam Pilkades serentak Kabupaten Tebo tahun 2022 beserta dengan istri dan suami gelar audiensi dan silaturahmi bersama dengan PJ Bupati Tebo di rumah dinas Bupati Tebo pada hari ini. Informasi yang bisa kami sampaikan buat kawan-kawan semuanya, hadir pada kesempatan siang hari ini Bapak PJ Bupati Tebo, Bapak Haji Aspan ST beserta dengan Ibu Hajah Armayati Aspan selaku Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Tebo. Hadir Kadis PMD Kabupaten Tebo, A. Malik, kemudian habis tokoh agama setempat, pimpinan Pondok Pesantren Nurul Jalal yaitu Kiai Haji Fauzi, lalu beberapa pegawai di lingkungan kantor pemerintahan desa atau PMD Kabupaten Tebo. 39 kades terpilih dalam Pilkades serentak Kabupaten Tebo, semuanya hadir, juga diiringi oleh istri dan suami bagi kades terpilih. Semuanya menunggu paparan daripada PJ Bupati Tebo, Bapak Haji Aspan ST. Informasi yang bisa kami sampaikan buat kawan-kawan semuanya pada siang menjelang sore hari ini, bahwa ini adalah ruangan VIP daripada yang ada di aula atau di rumah dinas PJ Bupati Tebo. Kita bisa lihat untuk yang sebelah sana itu adalah dari bapak-bapak dan ibu kades, kemudian yang dekat dengan kamera adalah istri-istri daripada kades. Semuanya mengikuti kegiatan ini untuk gelar daripada silaturahmi dan audiensi bersama dengan PJ Bupati Tebo di rumah dinas Bupati Tebo. Perlu kami sampaikan banyak nasihat yang disampaikan oleh Bapak pertama, yaitu oleh PLT Kepala Dinas PMD Kabupaten Tebo, A. Malik, untuk selalu konsekuen terhadap pelaksanaan daripada jabatan selaku kepala desa, dan tentunya hal-hal yang terkait dengan pemerintahan desa hendaknya diselesaikan dengan cara-cara yang baik, kemudian dilakukan bertanya kalau memang tidak paham, sehingga memang pemerintahan desa itu bisa berjalan dengan baik dan kondusif. Hal senada juga disampaikan oleh PJ Bupati Tebo, Bapak Haji Aspan, yang dalam kesempatan ini menyampaikan tentang banyak hal, dari mulai cara menjadi kades, kemudian menghadapi LSM dan media sepertinya, juga termasuk nasihat-nasihat agar jangan sampai terjadi bahwa jabatan kades menjadikan sesuatu yang nanti akan kita menjadi penguasa dan lainnya. Kita bisa lihat ini adalah sambutan dari salah satu kades terpilih dalam Pilkades serentak, dan nanti akan dilanjutkan oleh sambutan dari Kadis PMD Kabupaten Tebo, A. Malik, kemudian akan dilanjutkan dengan nasihat-nasihat dan paparan oleh PJ Bupati Tebo. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk kita semuanya. Tentunya admin pada siang hari ini mengucapkan selamat dan sukses buat 39 kades yang hari ini sudah resmi dipilih dan menjadi, walaupun belum dilantik, informasinya bahwa dalam waktu dekat itu akan dilakukan pelantikan oleh PJ Bupati Tebo. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk kita semuanya. Sukses selalu untuk negeri. Salam. Harapan kita semua. Bapak Bupati Tebo, Bapak Ustadz kita Haji Fauzi Mansur, rekan-rekan kepala desa terpilih dan beserta ibu-ibu yang berbahagia dan rekan-rekan dari Dinas PMD yang saya hormati.
Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah jiwa sehingga pada yang saya sampaikan pada pertemuan kita kali ini, yaitu pertama saya ingin menyampaikan ucapan selamat pada Bapak Kades terpilih yang pada pemilihan Kepala Desa serentak tahun 2022 ini telah berhasil ya, menjadi calon Kepala Desa terpilih yang insya Allah dengan izinnya tanggal 12 kita akan dilantik menjadi Kepala Desa oleh Bapak Bupati. Selanjutnya juga kita harapkan dalam kesempatan ini peran ibu-ibu istri Pak Kades atau suami dari Ibu Kades agar memberi perhatian, mendorong bapak-bapaknya, ibu-ibu Kades yang terpilih ini untuk lebih giat lagi di dalam membangun desa. Kenapa? Karena akan banyak sekali tugas-tugas berat yang akan menunggu Pak Kades di depannya. Kalau tidak didorong oleh istri dan suaminya dalam melaksanakan tugas ini, maka keberhasilan Pak Kades ini akan sedikit terganggu. Jadi peran ibu-ibu itu sangat penting di dalam pelaksanaan tugas Pak Kades dalam memimpin desa. Kemudian yang kedua, perlu kami sampaikan dalam kesempatan ini Pak Kades, ini kita memasuki tahun 2023 di depan mata. Ini beberapa kegiatan tahun 2003 yang belum kita selesaikan, dan setelah dilantik ini akan ada kerja keras dari Pak Kades terpilih, itu menyusun APBDes. APBDes tahun 2023 saya rasa belum ada desa yang sudah menyusun. Artinya Pak Kades punya waktu sekitar 2 minggu untuk menyusun RAPBDes sampai dengan ditetapkannya. Nah, saya berharap bahwa RAPBDes kita jangan lewat tanggal 31 Desember 2022. Jadi APBDes 2023 jangan sampai melampaui 31 Desember kegiatan tersebut. Selanjutnya adalah di dalam pelaksanaan Pilkades yang lebih kurang 6 bulan, itu mungkin berbeda pendapat, berbeda pandangan, berbeda pilihan. Nah, tugas Pak Kades lah untuk merangkul ini sehingga pembangunan di Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kadis PMD beserta jajaran Adinda yang kami banggakan. Namun belum di SK kan. Pada kesempatan ini yang pertama tentunya kami mengucapkan selamat atas berhasilnya Bapak-bapak sekalian dalam mengikuti Pilkades serentak, hanya menerima sesuai permintaan dari PMD untuk bertemu dengan semua para calon kades yang sudah mengikuti tahapan-tahapan pemilihan kepala desa serentak ini. Tadi sudah disampaikan selama lebih kurang 6 bulan ini sudah digulirkan. Ini hanya dikerjakan dalam waktu lebih kurang 1 bulan. Karena Kabupaten Tebo ini berbeda dengan kabupaten-kabupaten lain. Kalau kabupaten lain memang semua tahapan ini diikuti, di mana kita tahu kalau manusia mau meninggal dunia ini tidak tahu kapan akan meninggalnya. Tapi kalau jabatan kepala desa sudah jelas habis, sudah tahu 5 tahunnya sampai kapan, 6 tahunnya sampai kapan. Kita tahu semua bahwa di Kabupaten Tebo ini ada 39 kepala desa pada bulan Mei sampai Juli itu yang habis masa jabatannya. Sesuai dengan regulasi, meskipun desa itu mampu untuk melaksanakan yang mandiri, namun ini tidak dibolehkan mengadakan tanpa ada alokasi dari APBD kabupaten. Nah, ternyata di Kabupaten Tebo ini meskipun sudah jelas ada 39 kepala desa yang akan habis masa jabatannya di bulan Mei sampai Juli kemarin,
namun tidak 1 rupiah pun APBD kabupaten dialokasikan, sehingga pemilihan kepala desa di Kabupaten Tebo ini mengambang. Apa jadi dilaksanakan? Tidak. Sementara kita tahu apabila tidak dilaksanakan tahun ini, nanti 2025 pada APBD perubahan dengan berbagai upaya kita dapat mengalokasikan dana untuk pemilihan kepala desa ini, sehingga pemilihan kepala desa ini dapat berjalan dengan lancar. Yang dianggap zona merah, sehingga kami perlu menghadirkan 2 peleton brimob dari Merangin untuk mengamankan jalannya pilkada serentak ini. Alhamdulillah itu semua sudah berlalu. Bapak Ibu yang kami hormati, Bapak Ibu berhasil dalam melaksanakan pinta. Ini semua amanah yang diberikan oleh Allah yang Maha Kuasa. Untuk itu kami sangat berharap kepada Bapak Ibu yang sudah terpilih betul-betul dapat menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya. Sebab amanah yang diberikan oleh Allah ini bisa menjadi mudarat bagi kita, bisa untuk menjadi ladang ibadah bagi kita. Kalau amanah ini dapat kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Kemudian tadi dari Dinas UMD sudah menyampaikan bahwa menjadi kepala desa artinya Bapak menjadi kepala desa untuk seluruh keluarga atau warga yang ada di desa itu. Bukan kepala desa tim sukses, bukan kepala desa sekelompok golongan. Ingat itu. Daya tidak ingin nanti mendengar sekdes diganti, kaur-kaur diganti, BPD diganti. Artinya kalau seperti ini tujuannya bukan untuk membangun desa, tapi untuk mencari kekuasaan. Ini jangan terjadi. Selagi memang masih bisa dipertahankan, bisa bekerja sama, mengapa harus diganti? Sebab penggantian-penggantian yang dilakukan itu ini akan membuat permasalahan yang baru dilakukan. Terkait dengan anggaran tadi yang disampaikan oleh penggunaan dana desa tahun 2023 sangat jauh berbeda dari Perbuk atau peraturan bupati tentang penggunaan dana desa tahun 2022, di mana asisten, kalau dulu kita disibukkan dengan COVID, sekarang kita disibukkan dengan inflasi. Setiap hari Senin kami dipimpin oleh Pak Menteri Dalam Negeri melakukan monitoring harga. Ada 20 bahan pokok yang harus disampaikan, dan ini tahu ada laporan bahwa harga beras misalnya naik di daerah itu, harga minyak sayur naik di daerah itu, harga telur naik di daerah itu. Kepala desanya tidak tahu, sampai kepada kami di kabupaten, maka ini akan langsung menurut pada Menteri Dalam Negeri secara berjenjang. Ini ketentuan dan harga mati. Gunanya apa? Apabila memang terjadi kenaikan harga yang cukup signifikan, maka pemerintah kabupaten dan pemerintah pusat akan segera mengambil langkah. Apalagi Bapak-bapak sekalian, insya Allah akan dilantik di pertengahan bulan Desember ini, yang artinya sebentar lagi kita akan memasuki Natal dan Tahun Baru. Kita tahu semua Natal dan Tahun Baru harga barang sama dengan kita menghadapi Lebaran. Nah, ini yang perlu diwaspadai. Tadi disampaikan oleh Pak Kadis PMD menyusun APBDes. Bapak-bapak tahu bahwa 2024 akan terjadi pesta
maupun pilkada. Ini semua ujung tombaknya di desa, dan ini kita diminta untuk mempersiapkan orang kepala desa. Ini yang perlu diwakilkan terhadap himbauan instruksi dari atasan terhadap ini. Ini yang pertama. Kemudian Bapak Ibu yang kami hormati, terkait dengan dana, Bapak Ibu masuk 2023, 2022 berakhir, 2023 mulai masuk. Tentunya secara anggaran ini sudah dipastikan tidak ada. Apakah Bapak dan Ibu berhenti kegiatan dengan tidak ada dana ini? Tidak mungkin. Bapak Ibu Kabupaten Tebo, semua sudah habis. Apakah kegiatan di Kabupaten Tebo terhenti? Tidak. Berjalan normal. Dilantik, nunggu bulan April ada cair baru ada kegiatan. Ibu yang kami hormati, para calon kepala desa terpilih, saya selalu disampaikan atau didatangi oleh Kades yang menyampaikan, kami pusing Pak, bentar-bentarlah datang wartawan, bentar-bentarlah datang LSM. Ya silakan mereka datang. Kalau yang kita lakukan itu benar, untuk apa kita takut? Kalau kita ada salah, kita takut. Yang namanya manusia tentu tidak luput dari kesalahan. Ularkan kepada Bapak-bapak para Kades, beliau menyampaikan kepada saya, Bang, pendapat dari tim sukses begini, dari keluarga begini. Mereka hanya mendengar dan memperhatikan, melihat dan mendengar. Yang merasakan itu di sini. Ingat itu. Yang merasakan itu, yang mendapat itu semua sebagai Kades. Kalau tim sukses, istri, keluarga hanya melihat dan mendengar. Harus punya pendirian yang kokoh seorang pimpinan. Bahwa insya Allah tanggal 12 akan dilaksanakan pelantikan. Namun ini nanti kan kita dulu Ancaman harga gitu Pak kan. Jadi yang pertama kali yang dari benak pikir kami Pak, yang jelas ada perbedaan masalah